dipantun-pantun terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Sami'allahu liman da'a man tawakkal 'ala Allahi kufiya wa man i'tasama billahi najah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim wa tahannan wa tafaddal wa takarram 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ashabul fadail, ahbabana fillah yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Al-Majid, guru saya, senior saya, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Al-Had Sofwan Iskandar, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Wawan Hermawan, juga perwakilan daripada MUI yang sedang ujian tesisnya, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Haji Weli, para guru Al-Ustadz Rashid, Al-Ustadz Barkah, juga para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang mudah-mudahan pagi hari ini kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita, niat kita, langkah kita semuanya mendapatkan ridha di sisi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, Masya Allah. Tadi yang tampil itu subhanallah, cantik-cantik semuanya. Ya Allah. Ya, memang calon-calon penghuni surga seperti itu Pak, luar biasa. Ya, emang ini kelihatannya ini warga pesona Batavia semuanya potongannya potongan ahli surga. Amin. Potongannya doang ya, kelakuannya nggak tahu dah di rumah masing-masing itu. Baik, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pagi hari ini memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj. Sungguh teramat lebar dan panjang kalau ingin dibahas, dikupas dengan secara tuntas bagaimana kronologi disertai dengan hikmahnya. Saya hanya sedikit saja menceritakan bagaimana perjalanan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang diceritakan oleh Rasul melalui jalur riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Rasulullah bercerita, utitu bil buraqi, pada malam tersebut aku itu didatangkan dengan buraq. Ibu tahu buraq apa Bu? Buraq tahu nggak buraq? Kalau habis luka ada buraq tuh. Nah itu borok ya. Ini burak. Burak ini adalah binatang dari surga yang gak mungkin kita akan temukan di dunia. Ibu jalan-jalan ke Ragunan, tanya petugasnya, Pak kandang burak di mana Pak? Paling dibilang gila sama petugasnya, karena gak bakal ada. Ya, karena binatang itu bersumber asalnya dari surga. Burak itu secara bahasa artinya kilat, karena saking cepatnya dia berjalan. Rasulullah hanya mensifati buraq itu adalah dabatun, kendaraan tunggangan yang memang ada kakinya, ada badannya, dan ada buntutnya, ada kepalanya, laksana seperti binatang.
Tawilun abyadun, berwarna putih dan panjang daripada bentuknya. Ya, panjang jadi buruk itu. Tapi panjangnya tidak disebutkan. Kita juga nggak tahu secara detailnya panjangnya seperti apa. Yang jelas buruk itu berwarna putih. Yang jelas buruk itu berwarna putih. Size-nya, ukurannya fauqal himari dunal bagli. Dia lebih besar dari keledai dan lebih rendah dari kuda. Jadi nggak terlalu besar kayak kuda. Kuda kan tinggi tuh. Apalagi yang pacuan kuda Australia buat balapan segala macam itu tinggi tuh. Enggak. Ya, lebih rendah lagi. Apakah seperti himar atau seperti keledai? Tidak juga. Agak lebih besar, pertengahan antara kuda dan keledai. Itulah size daripada buruk. Sekedar itu saja yang kita yakini, yang kita tahu dalam sebuah riwayat tanpa kita mengilustrasikan. Ya, tanpa kita membayangkan, apalagi sampai kita percayai dengan sebuah gambar-gambar yang tidak bertanggung jawab. Pernah nggak Bu lihat ilustrasi buruk, badannya binatang, kepalanya manusia? Nggak ada yang seperti itu. Itu mah badannya binatang, kepala manusia, bukan buruk, siluman yang ada kayak begitu. Ya, jadi tidak ada buruk seperti itu. Udah, kita cukup meriwayatkan saja. Makanya begini. Mendengar kisah Isra wal Mi'raj, yang pertama untuk kita butuhkan adalah keimanan. Hati kita yang mempercayai daripada peristiwa tersebut, bukan dengan logika, bukan dengan rasio, bukan pula dengan akal kita yang terbatas. Nabi didatangkan dengan buraq. Ini riwayat singkat. Walaupun sebenarnya ada beberapa riwayat sebelum Isra wal Mi'raj, atap rumah Nabi itu terbuka dulu. Kemudian turun malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW dekat dengan sumur Zam-Zam, lalu dibelah dada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pembelahan dada ini bukan yang pertama kali, tapi Rasulullah itu sudah mengalami beberapa kali di mana dada beliau itu dibelah. Pertama kali saat beliau masih berada dalam asuhan ibunda susunya, yaitu Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah binti Abi Bakar dari Bani Sa'ad yang dikenal dengan Halimatu Sa'diyah. Itu pertama kali. Nanti ada beberapa di tahun-tahun berikutnya Rasulullah dibelah dadanya sebagai bentuk mukjizat, bentuk dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak meminta, tapi langsung diberikan oleh Allah. Ini keistimewaan kita punya Nabi, Bu. Kalau Nabi Musa sebelum berdebat datang kepada Fir'aun, minta petunjuk dulu kepada Allah. Baca doa tuh Nabi Musa. Apa doanya Nabi Musa? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrahli sadri, Tuhanku lapangkanlah dadaku. Minta agar hati itu dilapangkan. Nabi Musa doa kepada Allah. Nabi Muhammad tidak meminta, tapi langsung Allah turunkan firman, alam nashrah laka sadra. Tidakkah kami lapangkan untukmu dadamu ya Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad tanpa meminta sekalipun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu riwayat yang lain. Ini saya ceritakan riwayat yang dikatakan as-sahhu riwayatan fil Isra, yang dikatakan paling mendekati kebenaran dari semua riwayat-riwayat Isra wal Mi'raj. Baik, Nabi Muhammad didatangkan dengan buraq pada malam tersebut. Kemudian faraqibtuhu, aku naiki buraq tersebut hatta ataitu Baital Maqdis, sampai aku tiba di Baital Maqdis. Itulah yang dijelaskan oleh Allah di awal daripada surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh guru kita ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Itu kalimat bi'abdihi itu kalau dibedah, Masya Allah, hikmahnya banyak. Satu, bi'abdihi, kehambaan Nabi Muhammad, Bu, diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada hamba yang paling sebenar-benarnya di dalam beribadah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sebuah surat keputusan benar-benar mutlak bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah. Ustaz, kita juga semua hamba Allah. Ibu hamba Allah nggak, Bu? Hamba Allah bukan? Bapak hamba Allah bukan? Hamba Allah, iya, itu baru kita yang ngaku. Pertanyaannya, diakuin apa kagak? Nah, ini masalahnya. Kalau ngaku-ngaku mau bebas, tapi yang paling mahal itu adalah diakui. Kadang orang suka nyebut kita ini cuma hamba Allah, diakuin apa enggak? Makanya kita terus berdoa mudah-mudahan kita semua diakui sebagai hambanya Allah. Amin. Ya, makanya dari kata abdun bi abdihi lahir tuh kalimat disebut dengan ibadah. Apa sih arti ibadah, Ibu? Ibadah itu artinya Pak, menghamba. Karena kita seorang hamba, maka kita wajib menghamba kepada Sang Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya lailan pada malam hari. Itu udah kesepakatan. Karena nas di dalam Al-Quran, Isra wal Mi'raj terjadi pada malam hari. Tidak ada yang mengatakan siang, sore, apalagi pagi, tidak ada. Makanya dari sini kata ulama, jumi'al khairu fil laili, dikumpulkannya kebaikan itu pada malam hari. Banyak peristiwa para nabi dan rasul terjadinya pada waktu malam hari. Sampai ada ulama ditanya ya oleh murid-muridnya, mana yang lebih afdal, apakah waktu siang atau waktu malam? Kalau saya tanya ibu-ibu lebih senang siang apa malam, Bu, kira-kira? Bapak-bapak lebih senang siang apa malam, Pak? Oh, siang malam dua-duanya. Kata ulama, al-lail afdalu minan nahar. Malam itu lebih afdal daripada siang. Karena kita memang merasakan enaknya, lezatnya, khusyuknya ibadah itu di waktu malam hari. Coba Pak, doa di siang hari sama doa di malam hari beda nggak? Beda. Enakan di waktu malam apa siang kalau lagi doa itu? Enakan malam, hati kita tenang. Bang, kalau siang itu kenapa? Lapar, pikiran banyak, udah macam-macam aja udah. Ya, doa juga kadang kurang khusyuk. Kelezatan zikir, kelezatan ibadah, kelezatan baca Quran, Allah taruh itu di waktu-waktu malam hari. Makanya itu lailan. Allah punya rahasia dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili, demi waktu malam. Jadi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam satu penggalan ayat yang pertama. Masjidil Haramnya di sini juga ulama berselisih pendapat dengan beberapa riwayat. Dari mana Rasulullah mulai Isra-nya? Ada yang mengatakan dari rumahnya Ummu Hani. Ada yang mengatakan Rasulullah Isra-nya di antara rukun dan makom. Rukun dan makom. Rukun itu apa? Sudut-sudut daripada Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Setiap sudutnya itu disebut dengan rukun. Yang paling pertamanya sebagai start mulai tawaf kita itu adalah rukun Hajar Aswad. Sebelah kirinya rukun Yamani. Kesana, ke depannya rukun Syami, dan kesininya rukun Iraqi. Jadi 4 sudut daripada Ka'bah. Ini biasa kita bayangkan dulu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa sholat di Masjidil Haram. Amin. Ya, di sini Hajar Aswad. Ya, nggak jauh dari Hajar Aswad sebelah sininya adalah Maqam Ibrahim. Nah, pertengahan antara rukun dan maqam, disitulah Nabi kita Muhammad mulai melaksanakan daripada Isra. Isra artinya perjalanan di malam hari. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Rasulullah SAW ketika Isra itu singgah-singgah dulu, Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat. Tidak langsung menuju Masjidil Aqsa, tidak, tapi singgah dulu di beberapa tempat. Di antara tempat yang disinggahi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Bukit Tursina, ya, tempat di mana Nabi Musa ingin berdialog, berbicara dengan Allah. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Di situ Nabi sholat 2 rakaat. Ada lagi di Bukit Madian.
Ada lagi Nabi singgah lagi di tempat lahirnya Nabi Isa. Ada yang tahu nggak Bu? Di mana tempat lahirnya Nabi Isa? Baitul Lahmi. Namanya Baitul Lahmi. Tapi orang Barat nyebutnya Bethlehem. Asalnya Baitul Lahmi, tapi mereka nyebutnya Bethlehem. Kok bisa berubah Ustaz? Karena mereka kagak belajar tajwid. Itu aja udah jawabannya. Karena orang Barat kagak belajar tajwid, lidahnya kagak lempeng, kagak bisa ngucap-ngucap. Ya, ini mohon maaf, ini semuanya rata-rata campuran ya. Ada Jawa, ada Betawi juga ya. Kalau saya asli Betawi, Depok. Ya, kalau di sini bahasanya apa? Sunda ya Pak, Bu ya. Campur juga. Oh campur. Jadi mohon maaf ini ngomongnya rada ngablak begini udah kata orang Betawi. Karena saya Betawinya Betawi Depok tuh. Dekat rumahnya Mandra, Oma, jadi begitu aja udah ya. Jadi mohon maaf ya bahasanya kalau tidak berkenan ya. Jadi kembali Bethlehem itu mereka nyebutnya Bethlehem karena mereka tidak bisa untuk mengucapkan secara fasih. Alhamdulillah orang Indonesia masih fasih-fasih, alhamdulillah. Orang Barat itu susah dia. Ibrahim aja jadi Abraham, Jibril jadi Gabriel, Gabriel itu Jibril itu, Mikail jadi Michael. Oh, Michael tuh Mikail bisa jadi. Nama orang, nama malaikat. Yusuf jadi apa? Oh, tahu kan? Jadi Yosef. Injil aja sebenarnya bahasa Arab. Ya, ya. Ada yang bilang sih bahasa Ibrani juga, tapi bahasa Arab. Ya, ada Injil Barnab. Apa Injil Barnab? Mereka nyebutnya Barnabas. Ada Injil Matta. Ya, Injil Matta. Bapaknya Nabi Yunus tuh Matta, Yunus bin Matta. Siapa Matta itu? Ya, Matta itu apa? Matius. Mereka nyebutnya Matius. Ada Injil Yohana. Ya, mereka nyebutnya dengan Yohanes. Seperti itu. Sebenarnya bahasa Arab awalnya. Cuma kalau belajar bahasa, nanti lebih pakarnya guru kita Ustaz Haji Sofwan tuh, Masya Allah. Ya, kita ini Indonesia miskin dengan bahasa sebenarnya. Banyak mengadopsi dari bahasa Arab, Bu. Ibu tahu nggak? Amit-amit itu bahasa Arab, Bu. Amit, tahu nggak amit? Misalnya ibu didoain suaminya kawin lagi, jawabnya apa? Nah, amit. Amit itu bahasa Arab itu. Itu dari mana Ustaz? Dari kata amato yumitu, cuma pakai to dia. Artinya itu singkirkan, hindarkan, jauhkan. Rasulullah baru datang ke rumah, ya melihat Sayyidah Aisyah mengganti hordeng, mengganti daripada hordeng tirai, dan di hordengnya itu ada gambar. Nabi nggak suka kalau ada gambar-gambar begitu. Makanya kata Nabi, malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah kalau di dalam rumah itu ada gambar, ada patung, ada anjing dan yang lainnya. Nabi nggak suka. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah? Ya Aisyah, amiti, singkirkan itu, singkirkan. Akhirnya diganti oleh Sayyidah Aisyah. Maka jadilah kita sekarang bahasanya amit, artinya jauh-jauh, kan gitu. Itu bahasa Arab itu, ya. Cuman pakai to, ya. Kalau mau benar pakai to. Jadi kalau besok, Bu, mudah-mudahan suaminya nikah lagi, amit. Nah, gitu berarti. Amit. Itu bahasa Arab itu. Hah? Sama amit. Baik. Tadi dari mana? Singgah di beberapa tempat perjalanan daripada Isra. Barulah sampai di Masjid Al-Aqsa. Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, ini perjalanan mutlak dari satu masjid ke masjid. Ya, makanya perjalanan yang baik itu diisi dengan kebaikan, wisata religi, ziarah ke masjid. Ya, itu baru perjalanan yang diberkahi oleh Allah. Bukan wisata-wisata siaha yang lainnya, tidak. Apalagi dua masjid ini adalah masjid yang mulia. Hanya ada 3 masjid di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana kalau kita sholat di dalamnya akan berlipat ganda daripada pahalanya. 1, Masjidil Aqsa. Orang yang sholat di Masjidil Aqsa, Bapak Ibu sekalian, 1 rakaatnya sama dengan senilai 500 rakaat dengan sholat di Al-Majid ini. 1 rakaat 500 rakaat. 1 rakaat di sana seperti 500 rakaat di sini. Sholat di Nabawi seperti 1000 rakaat di sini. Sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 rakaat di Masjid Al-Majid. Masya Allah. Makanya sebelum ya kita mengakhiri usia kita, berdoa kepada Allah jangan putus asa. Allah sampaikan kita di 2 masjid ataupun 3 masjid yang mulia di muka bumi ini, baik itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ataupun Masjidil Aqsa. Minimal 2 itu dah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Mudah-mudahan bisa umroh semuanya, amin. Syukur-syukur bisa haji semuanya, amin.
Ustaz kagak ada kesempatan haji, mahal. Ya udah begitu nunggunya lama, jangan putus asa. Allah punya kuasa dengan segala jalannya, Bu. Kemarin ada cerita tukang daun bisa pergi haji, cuman jualan daun bisa berangkat haji. Usut punya usut, ternyata dia jualan daun sama kebun-kebunnya. Wah ini mah ya banyak duitnya. Ahlan wa sahlan. Ya silakan Pak. Ya jualan daun doang kagak nutup Bu, sama kebunnya baru bisa tuh berangkat haji. Haji plus lagi furoda itu langsung. Baik, tadi sampai di mana? Sampai di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat. Ya, sebagai penghormatan kepada masjid. Di sini Masjid Al-Majid jamaahnya banyak nggak Pak? Banyak. Banyak di luar, banyak di dalam. Di luar tuh, ada yang nyaut di luar katanya. Makanya setelah Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita bisa rajin sholat 5 waktu, amin. Nah itu nanti hikmahnya dah dari dalam perintah sholat. Ini saya percepat saja peristiwa kejadian kronologi cerita tentang Isra wal Mi'raj. Oke, Nabi sholat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain mengimami para nabi dan rasul. Subhanallah, kemuliaan daripada nabi kita. Makanya nabi kita itu julukannya Imamul Anbiya'i wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Subhanallah. Kemudian nabi keluar dari masjid, buruknya diikat di luar. Farobaktuhu, ya sudah diikat di luar. Allati yarbutu bihal anbiya, yang dimana aku mengikat tempat pengikatnya para nabi-nabi terdahulu. Jadi buruk itu bukan pertama kali digunakan oleh Rasulullah, tetapi buruk memang kendaraan fasilitas yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Buruk itu adalah kendaraannya para nabi. Ya, jadi bukan pertama kali digunakan oleh Rasulullah, tapi para nabi terdahulu. Dalam rangka mereka menjelajahi dunia, berdakwah, menegakkan kalimat Allah, menyebarkan agama Islam, Allah berikan fasilitas untuk kemudahan mereka berpindah itu dengan menggunakan buruk. Begitu kurang lebih kata ulama. Selesai Nabi sholat, Nabi keluar masjid, datang malaikat Jibril sebagai tour leadernya, sebagai pimpinan daripada rombongannya yang akan nanti menjelaskan tempat-tempatnya. Ya. Lalu malaikat Jibril bawa 2 minuman. Faja'ani Jibril bi ina'aini, ina'un min khamrin wa ina'un min labani. Bawa 2 wadah, Bu. Bawa 2 minuman, 1 minuman dari khamr, yang satu lagi dari susu. Kira-kira Nabi kita Muhammad memilih yang mana, Bu? Susu. Benar. Nabi Muhammad memilih susu. Fakhtartul labana. Aku memilih susu. Ya, kata malaikat Jibril, ikhtartal fitrah, asabtal fitrah, engkau memilih kesucian. Pilihanmu tepat ya Muhammad. Makanya di sini kata ulama jadi sunnah Pak, Bu, kalau kita minum susu niatin sunnah, insya Allah dapat pahalanya. Bapak-bapak suka minum susu? Susu apa Pak? Nah ini nih ditanya susu, senyum. Susu yang mana ya? Pokoknya minum susu jadi sunnah. Apaan aja niatin ya. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu, atau Allahumma barik lana wa zidna minhu. Itu doa sebelum minum susu ya. Bahkan nanti di surga ada sungai yang terbuat dari susu. Ada lagi di surga telaga yang airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Telaga apa itu? Telaga Kausar, atau disebut dengan telaga Haud, hanya milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi udah minum susu. Ini mah bahasa dari saya aja ya, tidak ada dalam hadis. Apa hikmahnya ya? Ini belum Mi'raj Bu, belum naik. Ya, belum Mi'raj, belum naik, baru Isra tadi selesai, baru sholat. Ini mungkin bahasanya Nabi itu harus perbekalan fisik. Karena sebentar lagi Nabi ini akan naik ke langit yang ke-7.
harus ada kekuatan juga dalam diri. Makanya kita sebelum memulai aktivitas itu bagusnya sarapan. Bagusnya sarapan dulu. Bapak-bapak yang mau kerja sarapan dulu, makan. Ya, jangan ya awali pagimu dengan sarapan, bukan dengan harapan. Nah, kalau pagi-pagi abang awali dengan harapan, yang ada jam 10 getar nanti kalau kagak sarapan. Makanya mau kita aktivitas itu makan dulu bagus. Makanya puasa pun untuk menahannya kita ada kesunahan untuk sahur itu seperti itu. Barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa araja bina ila sama, naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama ada penjaganya. Di langit pertama penjaganya mengatakan man anta, bertanya dulu, diinterogasi, siapa kau? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad, yang bersamaku adalah Muhammad. Qila qad bu'isa ilaih, dikatakan apakah dia udah diutus? Qala qad bu'isa ilaih, dia telah diutus. Fafutiha lana, baru dibukakan, ternyata faida ana bi Adam, yang bersamaku adalah Nabi Adam alaihis salam. Ibu kenal Nabi Adam, Bu? Kenal Nabi Adam enggak? Ya, tahu nggak Nabi Adam? Nabi siapa? Nabi yang pertama. Tinggi nggak Nabi Adam? Rasulullah itu bilang Nabi Adam tingginya 60 zira, kurang lebihnya 30 meter. Kurang lebih 30 meter. Berarti udah kayak tiang listrik tinggi udah. Nanti manusia di dalam surga, wajahnya, postur tubuhnya Allah rupakan ala surati Adam. Allah akan serupakan seperti postur tubuhnya Nabi Adam. Tuluhu sittina dhira, panjangnya 60 dhira, yang kurang lebih 30 meter. Jadi gede semuanya nanti di dalam surga. Ya. Dan nanti umurnya seperti umur Nabi Isa alaihi salam. Makanya mohon maaf Bu, nenek-nenek kagak ada di dalam surga. Jangan tersinggung ya. Nenek-nenek kagak ada di surga. Kenapa? Karena yang nenek-nenek nanti jadi cantik kembali. Alhamdulillah. Dulu kan ceritanya benar itu dalam riwayat. Ada nenek-nenek ajuzah datang kepada Rasul minta doakan biar masuk ke dalam surga. Kata Nabi, enggak, engkau nggak bakal bisa masuk surga. Nangis langsung tuh nenek-nenek. Ya, nangis. Ternyata Nabi hanya menjelaskan bahwa di surga tidak ada orang tua, semuanya akan kembali muda, jadi cantik kembali semuanya. Alhamdulillah. Yang udah pada kendor-kendor jadi rapat semuanya udah pokoknya. Ya, belum kali ada nenek-nenek. Itu jelas ayatnya. Ibu pasti sering baca ayatnya, cuman nggak tahu artinya aja itu. Faja'alnahunna abkara urban atroba. Surat apa tuh Bu kira-kira? Surat Al-Waqi'ah. Faja'alnahunna abkara, kata Allah. Maka kami jadikan mereka semua para perempuan abkar. Abkar itu jamak dari bikir. Bikir itu apa? Perawan. Biar kata dulu waktu di dunia udah brojol, melahirkan, punya anak 18, jadi perawan lagi Bu, Masya Allah. Makanya tuh yang pada qasidah tadi itu, wah cantik-cantik nanti semua. Jadi ratu bidadari semuanya. Alhamdulillah. Jadi ratu bidadari. Jangan cemburu sama bidadari, justru bidadari cemburu dengan wanita soleha surga. Wanita soleha dunia, maaf. Bidadari cemburu dengan wanita soleha di dunia. Karena bidadari diciptakan Allah memang sebagai fasilitas, tidak ada apa nafsunya, ya. Tetapi kalau ibu-ibu berjuang waktu di dunia taat kepada suami yang walaupun manyun-manyun mah, ya manyun sampai seminggu lagi, waduh, masya Allah. Dan itu rata semua. Emang istri Ustadz juga sama, udah pokoknya mau Ustadz mau kiai, malah bini Ustadz lebih galak lagi, malah lebih repot lagi. Ya perempuan udah. Kalau udah manyun, nunjuknya aja pakai mulut, saking males ngomongnya. Ya. Lagi sebel sama laki. Ini di mana Bang? Orang dikasih telunjuk buat nunjuk, karena nunjuknya pakai mulut, karena lagi gede bahasanya begitu. Baik, kembali lagi. Nabi Adam di langit yang pertama, saya singkat. Langit kedua ditanya-tanya lagi, sama dengan fadzakarun nislah, disebutkan oleh Nabi semisalnya. Ternyata di langit kedua ada Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Itu di langit yang kedua. Langit yang ketiga ada seorang nabi yang paling tampan. Siapa kira-kira Bu? Langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Ya,
Ya, itu yang paling ganteng itu. Yang di dalam Al-Quran perempuan itu ketika melihat Nabi Yusuf mengatakan qalat ma hadza illa basyarun karim. Ya ma hadza basyara illa malakun karim. Ini bukan manusia, seperti malaikat, saking gantengnya. Makanya ibu-ibu yang hamil, waktu lagi hamil 9 bulan bacanya Yusuf aja. Oh enggak, Yusuf Maryam, sampai Waqiah kagak kebaca, Yasin kagak kebaca. Biar ganteng Ustaz anak saya. Wah lahir hitam. Wah, bapaknya hitam kagak udah. Karena bapaknya hitam enggak apa-apa. Saya juga hitam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi maknanya sebenarnya ibu-ibu yang hamil tuh baca Quran aja. Ya, mau baca surah Yusuf boleh, surat yang lain juga boleh. Jangan terlalu dikhususkan, nantinya kecewa. Selama 9 bulan bacanya Yusuf mulu Pak. Ya begitu lahir anaknya pesek. Kok kagak manjur ya? Jadi gak seperti itu sebenarnya. Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Langit yang keempat ada Nabiullah Idris alaihi salam. Ya warfa'nahu makanan aliyya dalam surah Maryam. Nabi Idris itu pernah diangkat juga ke langit keempat itu. Ya warfa'nahu makanan aliyya, Nabi Idris. Langit kelima naik lagi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam. Nah nanti di sini yang pulangnya ngobrol dulu, ditanya-tanya dulu nih. Bertemu dengan siapa Bu? Nabi Musa alaihi salam. Baru langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Paling tingginya tuh Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, yakni Al-Khalil Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lagi nyantai, bahasanya lagi nyantai. Karena riwayatnya begini, musnadan zohrahu bi baitil ma'mur. Beliau lagi menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur diceritakan oleh Rasulullah satu tempat yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi itu malaikat. Sebagian ulama mengartikan, mentafsirkan Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Disitulah tempatnya Nabiullah Ibrahim. Saking tingginya kedudukan derajat beliau, makanya beliau gelarnya Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir sama dengan gelarnya Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad gelarnya Habibullah. Nabi kita Muhammad gelarnya Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, makanya Nabi Ibrahim di situ di Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur barulah Nabi Muhammad mi'raj lagi sendiri. Sebab lafadznya yang awal tuh summa aroja bina. Bina ini berarti pakai nahnu. Nahnu ini berarti rame-rame. Ada Nabi Muhammad, ada Buraq, ada malaikat Jibril. Tapi dari Baitul Ma'mur Rasulullah mengatakan summa aroja bi, kemudian naik aku sendiri. Berarti udah nggak bersama dengan Buraq, tidak bersama lagi dengan malaikat Jibril, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan kita kira Isra Mi'raj itu lama Bu. Kira-kira pikiran Ibu nih yang ada di gambaran ibu-ibu misalnya, saya tanya, Isra Mi'raj itu lama apa sebentar Bu? Waktunya maksud saya, malam hari itu lama apa sebentar? Sebentar sebenarnya Bu, bukan lama Pak, bukan. Jadi Bapak jangan ngebayangin Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad dari habis Isya pulang subuh, itu mengayap, ngeronda namanya. Kagak. Isra Mi'raj sebentar banget, sangat-sangat sebentar. Sebab kata periwayat hadisnya, ya, di antaranya adalah istri-istri Nabi, ketika Nabi kembali lagi, tempat tidur Nabi itu masih hangat. Ini kalau zaman dulu ya belum ada kipas, belum ada AC, kita kalau duduk lama itu lagi begini aja nih, duduk lama pegang tempat duduk kita, hangat nggak kira-kira Bu? Hangat, jangan cepirit di situ, hangat cepirit lagi, ya, hangat itu. Kalau kita rebahan, ya berapa menit kita bangun pasti masih hangat itu. Nah perumpamannya seperti itu, berarti sangat-sangat sebentar. Entahlah, saya tidak bisa memastikan durasinya berapa menit kah, yang jelas nggak sampai berjam-jam. Ya, itu Isra Mi'raj. Makanya tanda kebesaran Allah sangat nampak pada peristiwa tersebut. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Singkat cerita, sudah berjumpa dengan Allah, menerima daripada wahyu sholat. Berapa kali bu sholatnya? 50 waktu. Ya Allah, itu kira-kira ibu-ibu di sini pada kuat nggak kalau sholat 50 waktu bu? Bapak-bapak kuat nggak sholat 50 waktu? Saya mah udah kagak bisa ngebayangin udah. Ya, berarti kalau 50 waktu dalam sehari semalam, kita kagak ada setengah jam lagi, setengah jam azan sholat, setengah jam azan sholat, itu pun baru 48 itu. Karena 24 kali 2, ya kan? 24 kali 2, 48, 24 jam kan kita. Bayangin kalau lagi jam 2 tidur, bangun setengah 3, sholat lagi, ntar jam 3 bangun lagi, gempor itu. Azan juga sampai muntah-muntah, capek gua azan 50 kali 50 kali, Masya Allah. Makanya dengan skenario dari Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menyarankan farji ila rabbik fas'alhu takhfif, kembalilah kepada Tuhanmu, balik lagi kepada Allah ya Muhammad, ya minta keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, umatmu gak bakal sanggup yang demikian itu. Fa inni qad balautu bani Israil, aku ini udah diuji oleh Bani Israil, gak bakal kuat ya. Akhirnya Rasulullah balik lagi kepada Allah, minta terus keringanan sampai fahatta anni khamsan, yang tadinya khamsin menjadi khamsan, diturunkan oleh Allah, tadinya 50 menjadi 5. Setelah udah 5, di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa masih nyaranin lagi, Pak, balik lagi kepada Allah, minta keringanan. Wah loh, itu paling enak itu kita kalau Nabi balik lagi, mungkin jadi 3 kali kita sholat waktu itu. Cuma jadi 3. Tapi apa jawab Rasulullah? Hatta istahyaitu, aku senantiasa bolak-balik kepada Allah sampai aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhirnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad kekasihku, sesungguhnya 5 waktu yang aku berikan ini adalah berkali lipat 10 dengan kebaikannya, bi asyri amsalihah. Jadi udah jadi rumus nih, satu kebaikan lalu dikerjakan akan dikali lipatkan 10. 5 waktu dikali 10 jadi berapa bu? 50. Berarti kembali pada perintah awal. Dalam artian perintah awalnya dihapuskan tapi pahalanya ditetapkan. Alhamdulillah. Perintahnya dihapuskan, pahalanya ditetapkan. Sekali lagi itu saya ulang. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat. Tadi kita udah sholat subuh Pak semuanya? Alhamdulillah. Kita sholat subuh 2 rakaat, 1 kali sholat subuh dapat pahalanya 10 kali sholat subuh. Nanti setelah subuh kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu pahalanya 10 kali zuhur. Maka kalau begini kita bisa tahu bagaimana besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Hati bu, punya anak ninggalin sholat itu nanti jadi tuntutan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak. Makanya kita disiplinkan lagi sholat kita dalam keluarga kita. Kalau ada dalam satu keluarga meninggalkan sholat, terputus itu rahmat dari Allah. Kenapa disebut dengan sholatun? Karena itu adalah hubungan, diambil dari kata silatun. Berarti orang yang sholat itu menjalin hubungan kepada Allah. Satu kali dia meninggalkan sholat, terputus hubungan dia kepada Allah. Ustaz, saya ninggalin sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Nah, ya udah cuma sholat zuhur doang yang kagak. Padahal pada dasarnya dia meninggalkan 10 kali zuhur. Saya ninggalin sholat asar Ustaz, berarti dia ninggalin 10 kali asar. Kenapa? Karena pahalanya seperti itu otomatis. Ya, makanya harus benar-benar kita disiplinkan dalam masalah sholat. Udahlah sholat. Nabi itu paling senang dengan sholat. Makanya Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu nggak mau turun bu sebenarnya Pak, nggak mau turun lagi ke bumi karena udah lezat, nikmat, bermunajat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya kenikmatanmu saat ini saat berjumpa denganku, aku jadikan di dalam perintahku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat. Makanya kesenangan Nabi di waktu dunia hanya 3. Di antaranya adalah ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan mataku di dalam sholat. Nabi kalau lagi bimbang pasti melaksanakan sholat. Sampai Nabi katakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal arihna biha, rehatkan kami semua dengan sholat. Nabi dengan sholat terbuka semua daripada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat
di mana tuntutan daripada orang-orang kafir menuntut akan kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa berupaya apa-apa kecuali sholat. Setelah sholat baru ada jawaban. Inilah yang namanya sholat. Yang walaupun kita belum khusyuk, iya, sama ustadznya juga Allahu Akbar. Teng 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 teng. Dah bakso langganan lagi nih. Nah, pernah kayak gitu Bu? Sama, saya juga pernah kayak gitu. Apalagi lagi musim hujan, baru banget jemur, kita sholat duha Allahu Akbar. Ya hujan lagi nih. Nah, macam-macam aja udah. Hati udah kemana-mana. Ya, makanya hebat lah. Saya katakan sholat ini unik. Saya bilang unik. Setannya yang goda dalam sholat ini bukan sembarangan ini. Bukan sembarang setan ini. Benar-benar setan pokoknya. Embahnya setan. Ya, namanya walhan atau khinzib lah dalam istilahnya itu kan. Ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita bisa dilupakan dalam waktu sesaat sekejap. Orang dilupakan Pak dalam waktu sesaat dan sekejap. Itu hanya dalam sholat. Contoh, kita punya handphone, kita taruh di buffet misalnya, taruh di sinilah katakan di atas mimbar. Kemudian saya beraktivitas selama 1 atau 2 jam, lama. Ya 2 jam lah saya aktivitas. Terus saya lupa, tadi handphone ditaruh di mana ya? Wajar. Kenapa? 2 jam. Ya baru naruh terus aktivitas lupa, itu wajar. Tapi sholat baru banget tasyahud awal menuju rakaat ketiga datang tuh setan. Tadi udah tasyahud belum ya? Nah, pernah nggak kayak gitu Bu? Ya dilupakan dengan tasyahud. Pernah nggak Pak kira-kira? Masih pernah. Itu karena sholat sendiri. Yang paling enak sholat berjamaah, ikut imam aja. Biar kata imamnya sholat isya sampai 5 rakaat, makmum gak kering negor. Kenapa? Lalai semuanya ini. Itu pernah kejadian Pak. Segitu banyak kayak jamaah, padahal imamnya sholat isya sampai 5 rakaat kagak yang negor. Berarti lalai semuanya, berarti melayang semuanya udah. Wah haji udah. Ya, tapi enak sholat berjamaah. Makanya tadi sholat berjamaah, ibu-ibu motivasiin suaminya untuk sholat berjamaah. Ya, kalau bisa ibu yang menjadi penyemangat, ibu akan ada andil besar kalau suaminya bisa rajin sholat berjamaah. Pahala ini Allah sediakan besar pasti di dalam sholat berjamaah. Sholat sendiri itu ya biasa-biasa aja. Makanya kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i sih, yang memang berpendapat sholat jamaah itu imma jadi fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Hanya 2 saja itu dalam mazhab kita, hukum sholat berjamaah. Tapi kalau mazhab yang lain, sholat berjamaah hukumnya wajib fardu ain. Lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, lagi transaksi berapa ratus juta, berapa ratus real. Kalau udah waktunya sholat, udah ditutup semua tokonya, udah semua aktivitas diliburkan, langsung menuju untuk sholat berjamaah. Ya Allah, senyum terakhir baginda kita itu dalam sholat. Maksudnya ketika melihat para sahabat itu sholat, Rasulullah terakhir senyum pasca setelah sakit menjelang meninggal dunia. Ya kan sebelum meninggal Nabi sakit dulu. Terus Nabi nggak kuat jadi imam. Rumah Nabi nempel dengan masjid. Kalau ibu yang pernah umroh, yang jadi raudhah ma baina qabri wa mimbari, antara kuburku dan mimbarku, itulah masjidnya Rasulullah pada zaman dahulu. Raudhah min riyadil jannah. Rasulullah udah gak kuat untuk jadi imam. Kata Rasulullah, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Tolong perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat berjamaah. Sayyidatuna Aisyah istri beliau yang juga putri Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, jangan ayahku, innahu lahazin. Beliau tuh orang yang penyedih, nggak kuat nangis. Beliau nggak bakal kuat jadi imam, nggak. Rasulullah masih pengen tetap Sayyidina Abu Bakar. Makanya kata Imam Suyuti, ini sebuah isyarat bahwa Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Rasulullah tetap di rumah. Dan ketika sholat berjamaah sudah mulai, Rasulullah membuka tirai, melihat para jamaah, melihat para sahabat sholat berjamaah. Rasulullah di situ tersenyum, Bu. Rasulullah tersenyum. Setelah itu sudah tidak terlihat lagi senyuman indah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senyum terakhir Rasulullah melihat umatnya dalam keadaan sholat. Inilah wasiat terakhir kita udah. Ya, sama anak kita sholat udah. Prestasi belakangan, pintar, cerdas, kaya apalagi belakangan. Yang penting sholat. Saya rasa kesuksesan orang tua itu kalau sudah membuat anaknya bisa rajin sholat, itu udah kesuksesan yang luar biasa.
Itu kesenangan batin yang bisa tidak terbayarkan dengan apa-apa. Walaupun anak kita lulus di kuliah manapun, kuliah negeri dan yang lainnya, luar negeri sekalipun, tetap tidak terbayarkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sholat ini menjadi pamungkas utama, tiang di dalam agama kita masing-masing. Yang pertama kali dihisab, bahkan menjadi patokan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan salah, jangan bangga orang-orang yang banyak sedekah, jangan. Orang banyak sedekah, bangun masjid di mana-mana tapi tidak sholat, tertolak sedekahnya. Ini yang banyak tidak diketahui. Makanya banyak para artis, mohon maaf, orang-orang kaya mengandalkan kebaikan dia dengan hartanya, ngasih makan anak yatim, ngasih makan apa lagi, orang-orang miskin. Kemudian dia membangun masjid, membangun panti dan yang lainnya. Tapi dalam satu sisi pekerjaan dia meninggalkan sholat, itu semua nggak ada apa-apanya. Ya, itu semuanya nggak bakal dibalas oleh Allah. Patokannya adalah sholat. Ini yang paling penting. Ya, mau umroh, mau haji berapa kali, kalau nggak sholat habis sudah semuanya. Makanya sholat yang benar-benar kita pegang. Ya, di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholat wasta'inu bis-sholat wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta pertolongan oleh Allah dengan sabar dan juga dengan sholat. Ketatkan lagi orang anak-anak kita untuk sholat tuh. Sampai pendapat ulama katakan, boleh orang tua tidak memberikan nafkah kepada anak maupun istrinya kalau anak dan istrinya meninggalkan sholat. Bahkan diusir sekalipun orang tua tidak dosa. Nah, mohon maaf hari ini kamu nggak ada makan, nggak ada jatah uang jajan, nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena kamu ninggalin sholat subuh. Nggak dosa orang tua seperti itu. Hebat begitu. Ya. Yang kagak sholat bapaknya mancing mulu. Wah, repot banget. Yang kagak sholat malah bapak mana Pak? Mau di Empang? Enggak, kira di musola di Empang katanya. Ya, tapi insya Allah nggak ada di sini semuanya. Sholat berjamaah, ya, di dalamnya banyak keunggulan, banyak keutamaan. Ya, shaf pertama, muazin, muazin besar. Muazin itu pahalanya besar.